Salam sepak bola Indonesia. Saya Joko Susilo melalui channel Pustaka Bola ini akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana membuat program latihan untuk SSB, di mana saya sangat respect sekali kepada saudara-saudara saya yang berjuang di SSB, yang berandil besar, sangat besar sekali untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Oke, kita akan memulai bagaimana cara membuat program di SSB melalui catatan-catatan saya waktu di kursus yang saya lalui. Yang pertama tentu apa itu program? Program adalah proses cara pembuatan perencanaan tentang pelatihan sepak bola agar menjadi efisien dan teratur prosesnya dan tentu optimal akan hasilnya. Kita lihat dulu. Ya, di program pembinaan SSB ada dua. Yang pertama tentu di youth development, di pengembangan usia muda. Tapi di sini akan ada dua prisma, yang satu mengarah ke profesional dan satu mengarah ke amatir. Tapi untuk di SSB di Indonesia kita sangat tahu bahwa kita harus menjalani kedua-keduanya. Kalau kita melihat di luar negeri mungkin atau di diklat-diklat mereka sudah langsung di profesional football, tentu akan sedikit lebih mudah. Justru yang paling sulit adalah bagaimana di SSB kita, bagaimana pelatih di SSB kita harus bisa menjalankan perannya sebagai youth development untuk di amatir dan tentu untuk di profesional. Oke, kita akan coba untuk membuat program bagaimana yang terbaik untuk SSB kita. Yang pertama, tentu program akan berdasarkan dengan apa yang ada di atas, apa yang akan nanti yang akan kita capai. Di sana adalah di elite football. Di elite football, di sepak bola yang papan atas. Kalau di Indonesia papan atas tentu di Liga 1. Kalau di dunia tentu juga di level-level yang atas. Kita cukup di Liga 1 dulu, kemudian kita juga harus mengacu kepada Football Today. Football Today adalah bagaimana sepak bola sekarang. Kita tidak bisa mengesampingkan dengan sepak bola sekarang. Kenapa? Karena sepak bola terus berkembang, dinamis terus berkembang, dan kita harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti, kita akan ketinggalan. Kemudian apa yang ada di elite football, apa yang ada di Football Today, itulah apa yang akan kita latihkan, apa yang akan kita persiapkan buat anak-anak kita. Jadi memang sangat berat sekali buat pelatih SSB kita. Tapi kita dengan belajar, saya percaya kita akan bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau. Oke, jadi kita lihat grassroots, youth, dan di elite football. Kita akan menuju ke elite football. Tentu kita akan membuat program di grassroots dan di youth. Oke, kita lanjut. Kita juga harus mengetahui beberapa model kepelatihan yang ada di dunia mungkin saat ini yang populer ya, di sepak bola sekarang. Jadi ada beberapa metode. Ini kita sebut ada 7 dulu. Sebenarnya masih juga ada lagi dengan Farkosensky dengan training block modelnya, kemudian Bondarkirk dengan integrator model, kemudian Covering and Insurin dengan ATR model, Bompa dengan extended performance model, kemudian Cerullo dengan cognitive model, kemudian ada Verheugen dengan Sickwick periodization model. Dan yang kita pakai, yang di Villanesia kita memakai Victor Frade dengan tactical periodization model. Kita tidak akan membahas ini, tapi setidaknya kita harus sedikit mengetahui tentang model-model kepelatihan, metode latihan yang ada di dunia saat ini. Kenapa?
Karena seiring perkembangan zaman, metode latihan selalu berkembang. Metode-metode ini yang telah ada menjadi inspirasi metode latihan di klub maupun di negara, di suatu negara. Tentunya dengan modifikasi atau kombinasi masing-masing dari negara atau klub itu sendiri. Oke, setelah mengetahui sedikit pengetahuan tentang beberapa model, kita akan lanjut sedikit akan mengetahui bagaimana Francesco Cerulo dengan membagi sepak bola ini ada 6 elemen dengan kognitif, kemudian koordinasi, kemudian kondisional, kemudian kreatif, kemudian emosional dan sosial. Kemudian di sini juga dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Ini juga sangat bagus sekali untuk pengetahuan buat kita. Karena Cerulo juga banyak metodenya yang dipakai di negara-negara asing. Di Spanyol juga banyak juga dipakai, sebagian juga memakai metode ini. Oke, kemudian dia membaginya dengan di satu unsur dia dengan general namanya, kemudian di beberapa unsur dia di rigidas, kemudian di unsur selanjutnya dia memakai unspesialis, jadi tidak spesialis, kemudian di sini dia memakai spesialis. Spesial, kalau unspesial itu tidak 11 dan 11, tapi kalau spesial konektivitas di sini adalah 11 lawan 11. Bisa disebut di unspecific ini konsep dan di konteks ada di spesifiknya adalah di konteks. Nanti akan sedikit kita bahas. Jadi bagaimana latihannya, ini ada gambarnya. Bagaimana kalau satu latihan di situ ada latihan fitness, tentu dia hanya memerlukan fisik, tidak memerlukan kognitif yang banyak. Di situ koordinasi juga tidak, jadi hanya satu unsur. Kemudian ada dua di sini passing play yang biasa kita lakukan, kita hanya passing. Tapi untuk kognitif sedikit. Kemudian ada di game sini yang memakai banyak, tapi tidak 11 lawan 11 di konsep. Kemudian di konteks ini sudah 11 lawan 11. Oke, sedikit tentang Francesco Cerulo. Kemudian ini dari Victor Frade. Kalau tadi 6 menjadi 6 elemen. Sekarang di Victor Frade ada dibagi menjadi 4 elemen tetap: teknik, taktik, kondisional, dan psikologi. Ya, kemudian cara latihannya juga sudah sekarang integralistik. Sekarang ini adalah generasi latihan yang ketiga. Jadi metode generasi latihan metode pertama kita ada isolasi. Ada fisik sendiri, teknik sendiri, kemudian taktik sendiri, kemudian psikologi sendiri. Sekarang integral jadi satu. Jadi yang pertama isolasi, kemudian yang kedua integral atau holistik, tetapi dengan basis yang kedua adalah di fisik. Kemudian di generasi ketiga basis latihan adalah di taktik. Ini kita pakai Victor Frade di mana action taktikal ini adalah menjadi basis dari latihan dari semuanya. Ini termasuk permainan spesifikasi untuk tim yang dimanifestasikan dari keterampilan pengaturan di saat-saat pertandingan. Kemudian di sini taktikal di sini akan dibagi dari menyerang, bertahan, dan transisi. Transisi positif dan transisi negatif. Kemudian nanti akan ada pembagiannya lagi. Kita akan lihat bagaimana pembagiannya lagi. Ya, pembagiannya lagi adalah menyerang, bertahan, transisi. Kemudian akan dibagi lagi prinsip besar, main prinsip, dan sub prinsip, kemudian menjadi sub prinsip. Sini metode kepelatihan dari Victor Frade. Ini yang coba akan kita gabungkan. Dan kemudian juga ada lagi Farhan tadi, Farhan yang kalau kita lebih mengenalnya adalah sepak bola adalah fisik, fisik adalah sepak bola. Itu juga akan kita kombinasikan, karena menurut saya ini juga bisa kita sangat penting, sangat perlu juga kita lakukan di SSB. Saya berbicara di SSB karena saya mengetahui situasi bagaimana di SSB dan bagaimana saya harus bekerja, karena saya pernah juga melatih di SSB.
Jadi sangat beda sekali untuk mungkin di akademi ya atau diklat, akan beda sekali sama SSB yang bermacam-macam kemampuan, bermacam-macam level yang harus kita bina. Oke, kemudian setelah selesai kita sudah sedikit mengetahui tentang metode-metode tadi, beberapa metode. Bagaimana sekarang akan kita coba melihat apa yang ada di sepak bola. Jadi apa yang ada di sepak bola, di permainan sepak bola, itulah apa yang akan kita latihkan nanti. Kita akan coba bedah di sini, akan kita buka di sini, yaitu dengan the principle fractally. Ini akan memecah, kita akan coba memecah dengan apa yang ada di sepak bola itu sendiri untuk kita latihkan. Dalam fraktali di sini kita melihat sekali bagaimana pembagiannya, pemecahannya sepak bola yang tadinya kita hanya bilang sepak bola, ternyata kalau kita pecah sedemikian banyaknya. Ini yang akan kita latihkan kepada anak-anak kita. Kelihatannya memang seperti rumit, tapi saya katakan tidak ada yang rumit. Kita akan bisa. Oke, kita akan bisa, kita akan coba bedah satu persatu. Kita lihat. Ya, kita akan bedah dulu pertama sepak bola di training konten, di isi latihan. Kita bagi 3 dulu. Yang pertama adalah mengenai pendidikan karakter. Ya, ini untuk membentuk bagaimana pemain-pemain kita atau anak-anak didik kita menjadi quality of human atau menjadi manusia yang berkualitas. Yang tentunya nanti juga akan menopang di sepak bola, di permainan sepak bola. Ini sangat penting dan ini yang pertama yang harus kita latihkan kepada anak-anak kita. Di situ ada pendidikan karakter, kemudian ada pendidikan mental. Ada mental, karakter, ada attitude, kemudian ada lifestyle, kemudian ada fair play dan respect. Di sini yang akan kita berikan juga kepada anak-anak kita. Bagaimana ada di sini pelajarannya yang namanya Sport for Development, ini sangat bagus dan di Villanesia juga sudah mengadopsi di sini, sudah memasukkan ke pengetahuan di Sport for Development ini di Villanesia. Nanti bisa kita buka lagi, kita hanya sedikit gambaran tentang apa yang akan kita latihkan di karakter building di sini. Oke. Kemudian tentu yang kedua, yang pertama adalah karakter building di situ, ada karakter bagaimana mental. Yang kemudian yang kedua tentu adalah physical. Physical, endurance bagaimana, strength, speed, flexibility. Tapi karena tadi kita sudah berbicara bahwa physical nanti akan kita gabung dengan yang namanya holistik dengan permainan sepak bola. Ini akan sedikit kita hanya mengerti aja, tapi nanti akan kita masukkan di kepelatihan di sepak bolanya. Fisik ini juga akan menopang bagaimana nanti di permainan sepak bola. Oke, sekarang akan kita lanjut bagaimana di sepak bolanya. Di sepak bola kita akan buka. Yang pertama kita akan bagi 2, bagaimana dimensi game modelnya. Kemudian game model itu apa model dari permainan kita itu. Kemudian ada game fase game adalah fase di pertandingan atau di permainan di situ. Oke, kita lihat lagi, akan kita pecah lagi. Ya, di fase game model, bagaimana game model nanti tentu kita akan tergantung kepada seorang pelatih. Bagaimana pelatih menginginkan game model, apa model permainan yang akan diinginkan oleh pelatih. Biasanya di situ ada analisa. Jadi lebih enak kalau kita di diklat, karena ada pertandingan atau di Elite Pro ya seperti yang ada di Indonesia, ada pertandingan, kita akan membuat di situ, inilah yang menjadi dasar di periodisasi.
Kita tidak membahas periodisasi, tapi akan sedikit mengerti bahwa periodisasi adalah pecahan dari tadi. Bagaimana memecah untuk menjadi melatih game model yang akan kita inginkan. Kita pecah menjadi main principle, prinsip utama, kemudian sub principle dan sub principle. Di situ kita di game model. Kemudian di fase permainan, game phases adalah attack menyerang, kemudian defense bertahan, kemudian transisi ada 2, menyerang dan bertahan, kemudian di set piece juga ada 2, set piece menyerang dan set piece bertahan. Nah, jadi banyak sekali ternyata. Ini biasa dikenal dengan kita yang namanya 3 moment of football, 3 momen dalam sepak bola, menyerang, bertahan, dan transisi kalau dulu. Sekarang kita tambah transisi, menyerang, bertahan, dan kemudian kita tambah lagi dengan set piece. Jadi 4 sebetulnya, tapi sudah terlanjur terkenal kita dengan 3 moment of football. Oke, ini juga akan kita lihat lagi, kita akan pecah lagi. Ya, di dalam permainan sepak bola ini, jadi di teknik, di taktik, di transisi, kemudian di set piece, ini ada individu. Bagaimana taktik individu, menyerang individu, bagaimana bertahan individu, bagaimana transisi individu, bagaimana set piece-nya, kemudian grup adalah beberapa orang, mungkin 1 atau 2 atau 3 atau grup lebih dari 1 ya, maksud saya grup lebih dari 1, bagaimana dia untuk menyerang, bagaimana bertahan, transisi, dan bagaimana untuk set piece. Kemudian ada unit bagaimana menyerang, bertahan, dan bagaimana transisi, sama. Kemudian tim, unit dan tim. Kemudian lagi dibagi lagi menjadi di sini teknik, taktik, fisik, mental. Apa teknik-teknik di penyerangan? Teknik di penyerangan tentu yang pertama adalah shooting, semacam itu, heading, kemudian dribbling, ada passing, ada banyak kali. Ini adalah teknik-teknik dalam menyerang. Kemudian teknik dalam defense, kemudian teknik dalam transisi, kemudian teknik dalam set piece ada, kemudian taktik dalam menyerang, taktik dalam bertahan, taktik dalam transisi, taktik dalam sama. Kemudian di sana teknik, taktik, fisiknya bagaimana menyerang, mungkin kecepatan, kemudian fisik defense bagaimana, kemudian fisik di transisi bagaimana. Ini unsur-unsur ini yang akan kita latihkan. Jadi kita bagi lagi per part lagi. Kemudian yang terakhir adalah kita bagi sektor, area. Jadi ada yang namanya sektor. Kita bagi. Kalau di lapangan penuh kita tujuannya, kita akan bagi-bagi lagi namanya sektor dan intrasektor. Contohnya di sektor belakang, sektor tengah, sektor depan. Ada yang namanya defending third, middle third, attacking third, kemudian di samping. Ini yang namanya sektor dan intrasektor. Intrasektor adalah gabungan dari sektor-sektor. Kemudian sektor kita gabung lagi menjadi full di situ. Ini pembagian atau pemecahan dari sepak bola ke pelatihan sepak bola tadi banyak. Tapi kalau kita pecah nanti akan ketemu dan kita pasti bisa. Kemudian semua itu harus berdasarkan adalah di Football Today, yang di belakang di sini Football Today. Jadi adalah sepak bola sekarang. Bagaimana sepak bola sekarang ini, bagaimana menyerang sekarang, bagaimana bertahan sekarang. Ini yang terus kita jadikan acuan. Jadi kita harus selalu mengikuti perkembangan dari sepak bola itu sendiri. Itu kira-kira dari Fractality. Kemudian akan kita lanjutkan lagi selanjutnya. Setelah kita membagi, setelah kita memecah beberapa bagian di kepelatihan sepak bola tadi, konten dari training tadi, kita akan lanjutkan. Ya, sama. Ini yang di game fase permainan ya. Jadi di menyerang, kita lihat di menyerang, yang pertama sekali menyerang adalah sikap. Ya, sikap bagaimana menyerang. Ini untuk anak-anak didik kita yang mungkin di grassroots. Jadi saat kita menyerang, tentu saat kita menguasai bola. Inilah pertama adalah sikap dulu yang kita benar. Kemudian posisinya, kemudian kemampuannya. Kemampuannya apa? Attack tadi kita sudah tahu, scoring,
kemudian bagaimana menciptakan peluang, kemudian teknik taktik menyerang apa? 1 lawan 0. 1 lawan 0 itu bisa kita sebut individu. Bagaimana teknik atau taktik individu 1 lawan 0? Tentu ada shooting, ada dribbling. Nah, ini bagaimana melewati 1 lawan 1, kemudian 1 lawan 2, 2 lawan 1. Ini yang menjadi grup, kemudian sampai di 11 lawan 11 tim. Akan kita pecah lagi. Kemudian kita pecah lagi juga di sektor dan intra sektor. Di penyerangan, kemudian di transisi sama. Yang pertama adalah sikap, bagaimana saat kalah ke bertahan ke menyerang, sama. Kemudian posisinya juga kemampuannya tentu ada reaksi dan kecepatan. Semakin cepat dia bereaksi dengan situasi transisi ini akan semakin bagus untuk pemain. Kemudian di defense sama, sikap bagaimana setelah kita kalah bola. Kemudian posisinya bagaimana, kemampuannya adalah mencegah gol tentunya ya. Kemudian merebut bola bagaimana, kemudian teknik taktik bertahan bagaimana, 1 lawan 1, posisi badan, posisi semua ada. Kemudian ada nanti kapan pressing, kapan cover, delay dan lain-lain akan ada semua. Kemudian juga bertahan di mana, di sektor di mana, dan di intra sektor, semua kita akan latihkan. Yang keempat, set piece, sama sikap mental terutama di set piece. Biasa pemain saat set piece tidak mempunyai keyakinan atau mental untuk dia bisa confident. Ini juga kita harus kita latihkan. Posisi oke, saat menyerang bagaimana posisinya, teman yang tidak pegang bola. Kemudian kalau bertahan bagaimana posisinya bertahan saat set piece. Banyak kemampuannya adalah semua situasi dan di semua area dia harus bisa, harus adaptasi di semua situasi itu. Kemudian di physical tentu pertama endurance, strength, speed, flexibility. Ya, nanti yang akan kita gabung lagi endurance dengan strength, kemudian ada stamina ya. Kemudian speed dengan flexibility, ada yang namanya kelincahan, semacam itu. Jadi ini dasarnya ada 4 ini, kemudian nanti akan ada yang lain lagi, ada eksplosif dan lain-lain. Kemudian bagaimana di fisikal ini? Tentu kita punya standar atau level dan konsisten di pertandingan 90 menit. Kalau kita bicara standar level, seberapa kekuatan anak-anak kita yang akan menentukan. Tentu dengan basis di elit sepak bola kita. Contohnya kalau di elite football, di sepak bola papan atas itu minimal di VO-Max 63, mungkin 63. Kira kita perkiraan kalau di usia 19 saya mau 63, saya harus di usia 18 atau di usia itu minim 61 atau berapa, mempunyai diagram sendiri berapa kekuatan yang selalu diatur sampai nanti di senior dia di kekuatan yang kita inginkan. Kenapa? Karena menurut teori fisik dari pemain atau pemain bola ini maksimal 1 tahun ini naiknya mungkin 15 sampai 20 ya, di situ tergantung tentu intensitas latihannya. Kalau kita tidak juga kita siapkan dari muda, kita tentu tidak akan mencapai hasil yang diinginkan waktu pemain di usia senior. Ini yang rata-rata kita banyak perdebatan. Jadi yang terutama mana? Ya memang kita teknik terutama taktik, tapi fisik juga harus sama. Menurut saya semua harus sama dan tidak ada yang salah yang saudara latihkan selama ini. Kita hanya bagaimana kita memprogram lebih rinci, lebih teratur, lebih bagus lagi dan lebih komplit lagi. Oke, kemudian kita lanjut ini. Di sini pembagian sektoral tadi ini semacam kita bagi 3 lapangan. Jadi ada attacking third, ada middle third, ada defending third. Kemudian ada opponent half di lapangan setengah lapangan lawan, kemudian di setengah lapangan kita sendiri, kemudian ada di flank kanan, flank kiri, di penalty box, di center, di bertahan di sayap.
di sini semua. Ini yang akan nanti kita juga akan kita berikan latihan-latihan untuk anak-anak kita. Saya yakin para pelatih sudah melakukan ini. Tapi kalau kita tanya kapan latihan di sini, tentu sudah melakukan, tapi lupa kapannya. Ini yang nanti akan kita program agar kita tahu apa-apa yang sudah kita lakukan, kita berikan kepada anak-anak kita, dan apa-apa yang belum. Kemudian di selanjutnya, pelatihan selanjutnya akan kita tambah apa-apa yang materi yang kurang untuk anak-anak kita. Oke, itu sekarang kita lanjut. Di sini di sesi latihan ya, di sesi latihan di sini ada training kontennya, kontak ya. Training konten di sini ada, pertama ada training kontak, apa tujuan yang di sini, kontaknya tadi yang spesifik 11 lawan 11, kemudian training konsepnya yang unspesifik tadi, kemudian di konsepnya, atau tadi ada yang bilang dirigidat, atau kita juga biasa sering kita berlatih skill di sini, kemudian ada di persiapan latihan atau pemanasan dan lain-lain. Ya, di situ, di sini kita gambarkan 3. Jadi ada pemain yang grassroots kecil, di youth, dan di sini agak senior. Jadi kalau di grassroots dia akan fokus di latihan di skill, di subnya di sini. Dia utama di situ. Tapi dia juga latihan di pemanasan, di sana juga dia latihan juga. Kemudian, oke, bentar. Kemudian jadi ini yang seperti saya sampaikan. Jadi yang untuk grassroots dia akan fokus di skill di sini. Tapi dia juga akan berlatih di sini, di warming up di sini. Mungkin warming up-nya permainan atau apa, tidak masalah. Dia akan fokus di sini. Dia juga akan melakukan di spesifik di sini, unspesifik di sini. Cuma dia fokus di sini. Ya. Kemudian apa dia melakukan 11 lawan 11? Nah, ini yang penting. Banyak yang salah mengartikan bahwa masa anak kecil 11 bukan. Jadi spesifiknya dia tentu tergantung dari usia pemain itu sendiri. Contohnya kalau mungkin di grassroots 4 lawan 4, ya dia di spesifiknya 4 lawan 4. Kemudian di usia 10 dia 6 lawan 6 atau 9 lawan 9, dia harus spesifiknya ini di 6 lawan 6 atau 9 lawan 9. Ini maksudnya spesifik, tidak kalau di sini tulis 11 lawan 11, jangan diartikan berarti semua ini harus 11 lawan 11, bukan. Ya, spesifik yang sudah semacam di game situasi yang sudah ada kiper 2, sudah lengkap berapa jumlah yang dia butuhkan. Nah, kemudian yang di youth di sini dia akan fokus di konsep training di sini. Dia juga akan melakukan ini, dia juga akan latihan ini, dia juga akan latihan di sini, tapi dia fokus di sini. Kemudian yang di sini dia akan fokus yang di youth yang tingkat atas ya, mungkin yang di usia 18, di junior dan di pra senior di sini dia akan fokus di kontak dari latihan di kontak di sini di spesifik 11 lawan 11. Dia juga akan latihan di sini, juga akan latihan di sini. Kapan dia akan fokus di begini. Jadi semakin dia besar, dia akan semakin mendapat materi kontak yang banyak. Jadi kalau kecil yang banyak adalah di skill, kemudian yang banyak akan di unspesifik, kemudian tergantung level dia kemudian akan naik dan lebih banyak di spesifik. Kalau di tim liga tentu langsung semua fokus di spesifik 11 lawan 11. Meskipun juga ada latihan di unspesifik dan di konsep di sini. Jadi saya harapkan ini sangat penting sekali. Ini biasa yang kita belum mengetahui di sini. Jadi kalau saya melihat SSB sekarang, waktu dia SSB juga latihannya juga begitu, waktu dia nanti 14 tahun juga begitu, waktu 16 tahun juga sama. Hanya materinya yang berat. Tidak, saya pikir tidak. Kita harus mengerti di sini. Jadi subkonsep, konsep dan konteks di sini harus paham. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini sama seperti itu. Jadi yang kecil ini dia lebih di subkonsepnya tadi. Apa sih di
konsep itu ada koordinasi, balance, ball mastering, possession, teknik, dan skill. Ya, di sini ada di situ. Kemudian di konsepnya dia ada game konsep, ada individu, grup, taktik, sektoral, intersektoral, kemudian unspesifik. Yang di sini dia akan fokus di sini. Kemudian yang konteks apa sih? Game situasi sudah spesifik 11 dan 11. Ya, dia akan fokus di sini. Di mana kita akan fokus, level di mana kita akan fokuskan, tergantung level di pemain itu sendiri. Kemudian persen juga kita lihat berapa persen di sini, persen nanti akan tergantung di level pemain itu sendiri. Yang mengerti tentu adalah pelatih masing-masing. Oke. Sekarang kita akan menuju mempersiapkan latihan harian. Biasa kita sebut gini, kita sudah biasa menyebutnya kita membuat logbook persiapan program harian yang akan kita berikan kepada anak-anak. Apa sih yang sudah kita memecah latihan-latihan itu tadi, dan kita sudah mengetahui prinsip-prinsipnya, harus latihan di mana. Nanti baru kita akan mempersiapkan program latihan. Oke, kita akan lihat bagaimana memasukkan program latihan, membuat program latihan dan memasukkan di program kita. Oke, kita lihat dulu. Kita akan masuk di selanjutnya. Kita akan membuat praktik di sini. Ya, kita ingatkan lagi bagaimana menyerang, bagaimana sikap mental, posisi, kemampuan tadi sudah kita hanya mengingatkan ini. Kemudian sektoral kita juga mengingatkan tempat-tempatnya. Kemudian kita akan buat ini yang tadi saya sebut, kita akan membuat logbook, merencanakan latihan dengan membuat program-program harian. Ini sebetulnya biasa pelatih itu sedikit malas. Tapi sebetulnya dengan logbook ini kita semua menjadi mudah untuk menjalankan latihan, mudah untuk evaluasi. Jadi buat saudara-saudara saya, kita sudah mulai harus bisa membuat logbook. Kenapa? Karena saat nanti kita mau dari D mau masuk di sertifikasi kelanjutan di C, tentu harus punya logbook. C ke B juga harus ada logbook, berapa jam, nanti ada aturan-aturan yang membuat itu, dan kita harus bisa. Oke, kita akan lihat bagaimana kita merencanakan latihan dengan membuat program latihan harian. Saya membuat ini, logbook saya berbeda, logbook panjenengan juga bisa dibuat berbeda, karena logbook ini adalah seperti macam catatan untuk latihan, laporan untuk latihan juga. Ya, di sini saya tidak lengkap. Yang terlengkap adalah karena saya di klub, biasa di klub ada nama-nama ya. Tapi kalau logbook yang sebenarnya tentu ada di sini keterangan di latihan pertama, di sini bola passing dari sini ke sini ada aturan semua. Ya, karena ini saya sudah di klub, saya lebih global. Jadi kurang detail memang ya, tapi ini hanya contoh aja. Jadi di program pertama saya latihan di warming up stretching, di sini apa warming upnya, saya langsung bola mastering. Nah, contohnya di sini. Tapi judul pertama yang saya bikin atau mungkin di program nanti di SSB adalah pertama ada di transisi. Kenapa transisi? Karena inilah yang sangat penting. Karena awal harus mengerti kapan menyerang, kapan bertahan. Pertama tadi kita sudah sepakat bahwa sikap yang pertama. Di situ akan kita latihan bagaimana transisi menyerang, bertahan, dan bertahan ke menyerang. Ini adalah latihannya. Ini program ini saya bikin untuk yang di youth, yang di usia 13 ya, 14 ya.